Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya di channel Kelas Matematika SMK. Kali ini kita akan membahas materi KD Pengetahuan 3.32, menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Sedangkan KD Keterampilan 4.32 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Video kali ini kita hanya akan membahas tentang materi persamaan garis singgung kurva. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini tentang persamaan garis singgung kurva. Materi prasyarat untuk materi hari ini yaitu adalah konsep dasar turunan fungsi yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Jadi materi turunan fungsi aljabar itu akan kita terapkan di materi persamaan garis singgung pada kurva. Selain itu, yang perlu diingat kembali juga adalah saat kalian masih duduk di bangku SMP, pernah kalian belajar yang namanya rumus atau bentuk umum dari persamaan garis yang Y sama dengan MX tambah C. Semoga kalian masih ingat. Dan kalian juga pernah belajar di SMP yaitu persamaan garis lurus jika diketahuinya adalah titik. Ya, semoga kalian masih ingat rumus ini, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1, di mana di situ titiknya adalah X1, Y1, kemudian variabelnya adalah X dan Y, dan di situ juga ada gradien. Ya, jadi gradien adalah kemiringan suatu garis. Sedangkan kedudukan garis yang sudah pernah kalian pelajari di SMP itu ada dua, yaitu kedudukan garis yang sejajar, di mana gradien yang pertama itu sama dengan gradien yang kedua. Kemudian garis yang tegak lurus itu di mana M1 dikali M2 atau gradien pertama dikali gradien yang kedua itu sama dengan negatif 1. Semoga kalian semua ini masih ingat karena ini adalah modal dasar kita mempelajari materi persamaan garis singgung kali ini. Baiklah anak-anak, kita bahas secara rinci apa sih hubungannya atau apa sih keterkaitannya antara diferensial atau turunan dengan persamaan garis singgung kurva. Silahkan kalian perhatikan grafik berikut ini. Di sini diketahui ada titik P, X, Fx, kemudian titik Q itu X tambah H, Fx tambah H. Kalau kita dari dua titik ini kita tarik garis seperti ini, ya. Nah ini ada garis lurus, di sini kita tarik melalui titik P dan titik Q, maka ada kemiringan atau kita sebut sebagai gradien. Jadi diperoleh gradien garis PQ itu adalah M sama dengan delta Y per delta X. Rumusnya masih sama seperti kalian saat di SMP, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya adalah Fx tambah H, Y1-nya adalah Fx, kemudian X2-nya adalah X tambah H, X1-nya adalah X. Jadi kalau kita lihat yang pembilang ini karena nggak ada yang sama simbolnya, nggak bisa dikurangi atau dijumlah, maka tetap seperti ini penulisannya. Kemudian X tambah H dikurangi X, X dikurangi X-nya hasilnya adalah 0, H-nya kita tulis ulang seperti ini. Jadi mencari nilai gradien itu sama saja dengan turunan pertama. Sedangkan untuk titiknya itu adalah persamaan garis singgung di titik X1, Y1. Ini masih sama kita menggunakan rumus yang ada di SMP. Baiklah anak-anak, supaya kalian jauh lebih paham bagaimana menentukan gradien, berikut ini Ibu beri contoh untuk bagaimana menentukan gradien. Ada dua contoh di sini yang akan Ibu keluarkan, yaitu tentukan gradien dari fungsi berikut. Yang pertama, jika diketahui fungsinya seperti ini, sedangkan yang kedua fungsinya begini. Apa sih perbedaan antara soal nomor 1 dengan nomor 2? Kalian bisa lihat,
Di situ kalau di soal nomor 2 titik yang diketahuinya sudah tahu ya, sudah diketahui. Sedangkan di soal nomor 1 ini hanya diketahuinya adalah istilah apsis. Apa sih yang dimaksud dengan apsis? Kalian nggak usah bingung, yang namanya apsis itu adalah nama lain dari titik X ya. Apsis adalah nama lain dari titik X. Sedangkan titik Y-nya sendiri itu nama lainnya adalah ordinat. Jadi kalau kalian ketemu istilah-istilah seperti itu, kalian sudah tahu apsis itu adalah miliknya siapa, ordinat itu adalah miliknya siapa. Nah, kita selesaikan untuk soal-soal ini, kita coba satu persatu dimulai dari soal nomor 1. Karena fungsi di sininya Y sama dengan bentuknya masih perkalian, X dikali X kuadrat tambah 5X. Jadi fungsi Y ini harus kita kalikan terlebih dahulu supaya bisa kita diferensialkan, bisa kita turunkan begitu. Nah berikutnya syaratnya adalah kita mencari gradien, kita dapat tadi adalah M sama dengan Y aksen. Ya, kita tulis seperti ini, kemudian baru kita turunkan. Turunan dari X pangkat 3 itu adalah ketemunya 3X kuadrat, kemudian turunan dari 5X kuadrat itu adalah 10X. Jadi kalau kita tulis seperti ini. Nah sekarang selanjutnya bagaimana? Nah X di sini ya, X di sini, X di sini, X di sini itu kita ganti dengan apsis 4. Jadi 3 dalam kurung 4 dikuadratkan ditambah 10 dikali 4. Nah seperti ini. 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. 16 dikali 3 ketemunya adalah 48. Kemudian 10 ditambah 4 hasilnya adalah 40. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 84. Jadi gradien dari kurva tersebut adalah 84. Itu untuk contoh yang pertama. Mudah ya. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 4 di titik negatif 1,3. Jadi logikanya kalau kalian soal nomor 1 bisa, nomor 2 pasti bisa ya. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu syaratnya. Mencari gradien adalah M sama dengan Y aksen. Baru kita turunkan, turunan dari X pangkat 3 ketemunya adalah 3X kuadrat. Turunan dari 2X ketemunya adalah 2, turunan dari negatif 4 itu adalah 0. Berarti kita tulis seperti ini. Kalau sudah begini, berarti X di sini kita ganti dengan negatif 1. Iya, jadi 3 dikali dalam kurung negatif 1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 2. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1, 1 dikali 3 ketemunya 3, 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Jadi gradien dari kurva tersebut adalah 5. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian sudah paham bagaimana menentukan gradien, sekarang kita masuk untuk ke contoh soal bagaimana menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Contoh yang pertama, tentukanlah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 di titik yang berabsis 1. Nah, yang namanya persamaan garis singgung itu kita butuh yang namanya X begitu ya, X, Y. Nah sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu nilai X dan Y-nya. Kebetulan ini X-nya sudah diketahui, absisnya sama dengan 1, berarti X sama dengan 1. Kita cari dulu Y-nya. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya X di sini ya. X di sini kita ganti dengan 1, jadi 1, 3 dikali 1 dikuadratkan ditambah 4 dikali 1 dikurangi 5 sama dengan 1 dikuadratkan ketemunya 1, 1 dikali 3 ketemunya 3, 3 ditambah 4 ketemunya adalah 7, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi kita ketemu nih untuk persamaan garis singgung ini di titik 1,2 ya. Nah kalau titiknya sudah ketemu, syarat berikutnya adalah kita harus mencari gradien. Nah tadi mencari gradien itu adalah M sama dengan Y aksen ya. Jadi kita tentukan dulu M sama dengan Y aksen. Turunan dari 3X kuadrat itu ketemunya adalah 6X
kemudian turunan dari 4X ketemunya adalah 4, turunan dari negatif 5 itu hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih, X-nya kita ganti dengan 1. Jadi 6 dikali 1 ditambah 4, jadi hasilnya adalah 10. Jadi gradien dari titik ini itu adalah 10. Jadi sudah diketahui semua, titiknya adalah 1,2, kemudian gradiennya adalah 10. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1-nya kita ganti dengan 2, M-nya kita ganti dengan 10, kemudian X1-nya kita ganti dengan 1. Ya. Jadi seperti ini, kemudian kita selesaikan 10 ini kita kalikan dengan yang dalam kurung ini. Nanti negatif 2-nya pindah ke kanan jadinya positif. Jadi Y sama dengan 10 dikali X hasilnya adalah 10X, 10 dikali negatif 1 hasilnya negatif 10, negatif 2 yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan hasilnya adalah positif 2. Jadi kalau kita tulis seperti ini, bisa kita langsung simpulkan, jadi persamaan garis singgung kurva tersebut adalah Y sama dengan 10X dikurangi 8. Contoh menentukan persamaan garis singgung, ada yang ditanyakan atau tidak? Seperti biasa, jika kalian ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini mungkin agak sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya. Kalau yang contoh yang ini kita lihat dulu ya soalnya. Tentukanlah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan akar X yang akarnya pangkat 3. Sehingga garis singgung kurva di titik itu tegak lurus. Nah ini ada kata-kata tegak lurus dengan garis 12X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Jadi perbedaannya dengan contoh soal sebelumnya, contoh soal yang ini kedudukan garisnya diketahui ya, yaitu tegak lurus. Bagaimana cara mencarinya? Tadi di awal Ibu sudah mengingatkan kalian tentang kedudukan garis, yaitu ada 2, garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus. Kalau yang sejajar gradiennya M1 sama dengan M2. Kemudian kalau yang tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi nanti kita harus mencari dulu gradiennya dari garis 12X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Bagaimana cara mencarinya? Berarti langkah pertama yang harus kita cari adalah gradien yang tegak lurusnya, berarti M2. Ya. Nah, kalian jika ketemu bentuk seperti ini, Ibu beritahu untuk cara mudahnya ya. Jika diketahui bentuk umum dari persamaan garisnya itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Bagaimana mencari gradien atau M1 atau M2-nya begitu ya. Bagaimana cara mencari M1 dan M2? Caranya adalah kalau kalian ketemu persamaan garis yang belum seperti bentuk umum ini ya, berarti otomatis harus kalian ubah dulu seperti bentuk umum ini ya. Ini kebetulan ini 12X tambah Y tambah 1 sama dengan 0 itu bentuknya sudah seperti ini persis sama ya. A-nya adalah 12, B-nya adalah 1, C-nya adalah 1 begitu. Sedangkan mencari gradiennya rumusnya adalah jika mencarinya sejajar berarti kan M1 sama dengan M2. Berarti bagaimana mencari M1-nya? Itu rumusnya adalah M1 sama dengan negatif A per B. Sedangkan M2 ini digunakan untuk kalau tegak lurus. Ya. M2 ini digunakan jika kedudukan garisnya ada kata-kata tegak lurus. Ya. Jadi kita gunakan ini. Jadi kita cari langsung ke sini, nggak perlu melewati M1 lagi karena pertanyaannya adalah di sini ada tegak lurus. Jadi M2 sama dengan B per A. B-nya sudah diketahui 1, A-nya sudah diketahui 12. Jadi M2 sama dengan 1 per 12. Nah, gradien sudah ditemukan. Sekarang giliran karena kita butuh persamaan garis singgung itu ada X1, ada Y1. Jadi kita cari dulu titik X1, Y1-nya. Bagaimana cara mencarinya? Kita sudah punya modal gradien. Berarti tadi gradien
rumusnya adalah M sama dengan Y aksen, ya. M sama dengan Y aksen. Berarti kita ubah dulu nih si Y sama dengan akar X, akar pangkat 3-nya menjadi Y sama dengan X pangkat 1/3. Nah, seperti ini ya. Y sama dengan X pangkat 1/3. Syaratnya adalah M aksen sama dengan Y aksen. Jadi turunan dari X pangkat 1/3 itu adalah 1/3 X pangkat negatif 2/3. Nah, seperti ini. Ya. Jadi Y aksen sama dengan M sama dengan 1/3 X pangkat negatif 2/3. Kalau kita ubah menjadi pangkat positif, ini kan kebetulan pangkatnya negatif, jadi kita ubah menjadi 1/3 X pangkat 2/3. Nah sekarang M di sini, ini kita ganti dengan ini, 1/12. Ya, jadi kita ganti di sini ruas kiri kita tulis 1/12, ruas kanannya tetap 1/3 X pangkat 2/3. Ya, jadi nah seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana menentukan X-nya? Nah, ini bisa kita kalikan silang. Ya. 1 ini dengan ini kita kalikan silang, tarik ke atas, jadi ruas kirinya ketemu 3X pangkat 2/3. Kemudian 1 ini dengan 12 kita tarik atas sama dengan 12. Jadi ruas kirinya 3X pangkat 2/3, ruas kanannya adalah 12. Jadi X pangkat 2/3 sama dengan 4. Nah, bagaimana cara mencari X-nya? Kalau kalian ketemu pangkat pecahan, penyebut yang ada di pangkat pecahan ini kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kalau di sini penyebutnya 3, ya berarti semua nanti kita pangkatkan 3. Ruas baik itu ruas kiri maupun ruas kanan. Kalau di sininya pangkat 4, ya berarti nanti kalau di sininya penyebutnya 4 berarti nanti dipangkatkan semua dengan 4 ya. Ruas kiri maupun ruas kanan. Maksudnya itu seperti apa? Nah, seperti ini maksudnya. Ya. Jadi X pangkat 2/3 dipangkatkan 3. Ruas kanannya pun sama. Jadi kalau ruas kiri dipangkatkan 3 ya ruas kanan pun dipangkatkan 3. Jadi nanti 3 yang ini nih yang pangkat dengan yang ada di penyebut itu bisa dicoret. Ketemunya adalah X kuadrat sama dengan 4 pangkat 3. Nah, begini. X kuadrat sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3-nya itu adalah 64, sedangkan X kuadrat, X-nya kuadrat pindah ke kanan ketemunya adalah akar. Ya, jadi X sama dengan plus minus akar 64 atau sama dengan plus minus 8. Nah, jadi di sini persamaan garisnya, garis singgungnya nanti ketemu ada 2 titik, ya, dua titik singgung. Titik singgung yang pertama, jika X-nya sama dengan negatif 8, maka Y-nya berapa? Y-nya kita substitusi ke Y sama dengan akar X, akarnya pangkat 3. Jadi atau kita substitusi ke X pangkat 1/3. Ya. Nah, ketemunya ini Y sama dengan X pangkat 1/3, X-nya kita ganti dengan negatif 8, negatif 8 dipangkatkan 1/3, jawabannya adalah negatif 2. Jadi kita ketemu nih satu titik singgung yaitu negatif 8, negatif 2. Kemudian titik singgung yang kedua yaitu jika X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 2, jadi kita masukkan seperti ini. Itu untuk titik singgung. Jadi kalau kita sudah dapat titik singgung, gradien, berarti kita bisa langsung tentukan persamaan garis singgung pada kurva. Kita lanjutkan, tadi kita sudah memperoleh 2 titik singgung. Titik singgung yang pertama yaitu negatif 8, negatif 2 dan titik singgung yang kedua 8,2. Karena ada 2 titik singgung di sini, otomatis kita harus cari dua-duanya untuk persamaan garis singgung kurva. Kita selesaikan dulu di titik singgung yang negatif 8, negatif 2. Tadi kita sudah punya rumus yaitu untuk menentukan persamaan garis singgung adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kita langsung substitusi Y1 di sini adalah negatif 2, berarti negatif 2 dengan negatif ini hasilnya adalah positif. Kemudian negatif 8 ini juga kita masukkan ke X1 itu ketemunya adalah positif ya. Jadi kalau kita tulis Y ditambah 2 sama dengan M-nya kita ganti dengan 1/12 dikali X tambah 8.
Bagaimana 12 ini kita selesaikan? 12 ini yang ada di ruas kanan kita kalikan silang dengan yang ada di ruas kiri ya. Jadi nanti hasilnya adalah 12 dikali Y tambah 2 sama dengan X tambah 8. Nah seperti ini kita selesaikan. 12 dikali Y ketemunya adalah 12Y. 12 dikali 2 ketemunya adalah 24. Sama dengan X tambah 8-nya kita tulis ulang. Kalau sudah seperti ini, kita selesaikan, kita ubah, kita pindah saja semuanya yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Ya, jadi X yang ada di ruas kanan tetap nanti ditulis ulang. 12Y pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah negatif 12Y. 8 yang ada di ruas kanan tetap positif 8. Sedangkan plus 24 yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadinya negatif 24. Nah, kita tulis seperti ini. Jadi ruas kirinya sama dengan 0. Yang punya unsur yang sama, kita bisa langsung jumlah atau kita kurangi. Ya. X dikurangi 12Y ini bukan unsur yang sama, jadi tetap ditulisnya seperti ini. Kemudian 8 dikurangi 24 bisa kita selesaikan menjadi negatif 16. Nah, begini. Ini untuk persamaan garis singgung yang pertama, untuk yang titiknya adalah negatif 8, negatif 2. Sama penyelesaiannya seperti yang bagian pertama. Untuk bagian yang kedua ini, X-nya nanti kita langsung ganti dengan 8, kemudian Y-nya kita ganti dengan 2 gitu ya, Y1 dengan X1-nya. Penyelesaiannya sama, 12-nya dibagaimanakan, berarti kita kalikan silang. 12 dikali Y dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 8-nya tetap. 12 dikali Y ketemunya 12Y. 12 dikali negatif 2 ketemunya negatif 24 sama dengan X dikurangi 8-nya tetap. Semuanya kita pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Jadi X-nya tetap. X-nya tetap, 12Y pindah ke kanan, negatif 12Y, negatif 24-nya pindah ke kanan, jadi ketemunya positif 24. Jadi kalau kita tulis seperti ini, yang unsurnya sama, boleh kita langsung jumlah atau kita kurangi. X dikurangi 12Y tetap, karena variabelnya berbeda, tidak bisa dikurangi. Kemudian negatif 8 ditambah 24, itu hasilnya adalah plus 16. Jadi, persamaan garis singgung pada kurva adalah X dikurangi 12Y dikurangi 16 sama dengan 0 dan X dikurangi 12Y ditambah 16 sama dengan 0. Itu untuk contoh yang kedudukan garis. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau ada yang belum jelas silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Untuk memperdalam pemahaman materi persamaan garis singgung pada kurva, silahkan kalian coba latihan mandiri ini yang terdiri dari 2 soal. Untuk pembahasan latihan mandiri, insya Allah akan dibahas oleh Ibu di video selanjutnya. Demikian pembahasan materi kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video berikutnya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tetap di channel YouTube Kelas Matematika SMK. Terima kasih, stay happy, stay healthy, stay positif, tetap semangat belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi